Ratusan kader PDI Perjuangan Jakarta Timur berunjuk rasa di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Pengunjuk rasa meminta pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan di depan gedung DPR kemarin ditangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Masa dari DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Pengunjuk rasa long march dan membawa mobil komando yang dilengkapi dengan bendera serta sejumlah poster berisi tuntutan. Mereka mendesak pihak kepolisian agar menangkap pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan di gedung DPR RI saat unjuk rasa Rabu kemarin. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, unjuk rasa ini dijaga ketat aparat kepolisian. Oke, Bapak Ibu semua. Bakar PKI, bakar PKI sekarang. Hati-hati kedatangan. Kita bakar bendera PKI sekarang. Nanti yang kita bakar adalah orang-orang PKI-nya. Yang kita bakar adalah tokoh-tokohnya. Dimanapun mereka berada. Mau di DPR, mau di MPR, mau di... Rabu sore kemarin bendera PDI Perjuangan dibakar massa saat berlangsung unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Pembakaran bendera terjadi karena adanya kekecewaan pengunjuk rasa yang menuding PDI Perjuangan sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila. Dalam aksinya, massa mendesak RUU haluan ideologi Pancasila agar dicabut dari pembahasan di DPR karena mereka menganggap RUU haluan ideologi Pancasila mencederai nilai-nilai Pancasila. Hati-hati kedatangan. Kita bakar bendera PKI sekarang. Nanti yang kita bakar adalah orang-orang PKI. Kita bergabung dengan Lineke Utsiki yang sudah bersama dengan simpatisan PDI Perjuangan yang melaporkan kasus pembakaran bendera partai. Lineke, bagaimana informasi di tempat Anda melaporkan? Abraham, Anissa, dan juga pemirsa, tadi saat ini untuk situasi saat ini memang aksi dari unjuk rasa ataupun long march yang dilakukan oleh kader dari DPC PDIP Jakarta Timur tadi sudah selesai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan langsung diterima dengan baik oleh Kapolres Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa aksi long march yang dilakukan oleh kurang lebih sekitar 1.000 kader dari DPC PDIP Jakarta Timur ini dimulai tadi sekitar pukul 2 siang, dimulai dari Jalan Matraman Raya menuju ke Polres Jakarta Timur sebagai buntut panjang dari aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan oleh sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis. Dan saat ini sudah bersama dengan saya sekretaris dari DPC PDIP Jakarta Timur dan kita langsung berbincang langsung untuk menanyakan apa saja yang menjadi tuntutan yang disampaikan oleh DPC PDIP ke Polres Jakarta Timur. Selamat sore Pak Eko. Pak Eko, tadi kita lihat sudah dilakukan long march dan ini saat ini sudah disampaikan sejumlah laporan begitu kepada Polres Jakarta Timur. Tuntutan apa saja disampaikan Pak? Ya, pertama yang kita sampaikan kepada Polres Jakarta Timur adalah agar kepolisian segera mungkin mengusut tuntas dan juga menghukum pembakar bendera PDI Perjuangan sesegera mungkin. Terkait dengan aksi long march yang dilakukan hari ini, apakah ini sudah disetujui oleh PDIP Pusat, Pak? Ya, kita menangkap bahwa DPP Partai juga akan memproses ini dengan cara berproses melalui hukum ya. Nah, salah satu kita jalankan instruksi tersebut adalah makanya kita mendatangi Kepolisian Resort Jakarta Timur. Ya, ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Nah, kemudian kita datang dan juga diterima dengan baik oleh Kapolres langsung. Pak Eko, ketika kita berbicara mengenai aksi pembakaran yang dilakukan kemarin oleh sejumlah organisasi Islam, ini bagaimana dari DPC PDIP Jakarta Timur ini melihatnya? Karena kalau kita dapat mengutip sedikit pernyataan dari Korlap Aksi Lapangan kemarin terkait dengan aksi demo, bahwa kejadian pembakaran kemarin ini sebagai suatu aksiden begitu, bukan sesuatu hal yang direncanakan.
Ya, kalau kita melihat bahwa aksi kemarin cukup besar, terkoordinir dengan baik, tidak mungkinlah dia tidak memperhatikan yang sekecil-kecil itu. Kecuali memang itu sudah direncanakan dengan matang. Itu juga terlihatlah dari beberapa gambar, video yang menjadi viral, bahwa itu memang sudah tersetting dengan baik oleh mereka. Terkait dengan kalau kita lihat respons dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto menyebutkan akan menempuh jalur hukum untuk memproses aksi pembakaran kemarin. Apakah pihak dari PDIP sendiri ini sudah berbincang langsung dengan organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis? Saya tidak tahu untuk yang soal itu yang Pak Hasto sampaikan, tapi saya yakin mereka pasti sudah ada komunikasi. Tapi tetap yang namanya proses pembakaran simbol-simbol partai, apalagi PD Perjuangan adalah partai yang secara konstitusi diakui negara. Nah, itu merupakan salah satu bentuk anarkisme demokrasi. Mereka boleh saja menyampaikan ya ketidaksetujuan terhadap apa yang mereka tuntut. Ya, namun tidak bolehlah melakukan suatu hal yang anarkis. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Eko atas kesediaan waktu luangnya untuk berbincang bersama kami di iNews. Ya, Abraham, Anissa, dan juga pemirsa, kalau kita lihat memang sebagai aksi Long March ini merupakan aksi yang pertama kali setelah sebagai buntut panjang dari aksi pembakaran bendera yang dilakukan kemarin oleh sejumlah organisasi Islam saat membahas ataupun memprotes terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung MPR DPR. Dan tentunya kita berharap bersama-sama bahwa kasus ini dapat segera tuntas dan dapat segera ditemukan titik cerah. Kembali ke Anda, Abraham dan juga Anissa. Terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat menyemprot disinfektan di Stasiun Tanah Abang Kamis pagi. Penyemprotan fasilitas umum berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta di masa PSBB transisi. 25 personil pemadam kebakaran mensterilisasi Stasiun Tanah Abang dengan menyemprot disinfektan dengan menggunakan APD lengkap. Petugas menyisir setiap sudut Stasiun Tanah Abang. Penyemprotan fasilitas umum dan pusat-pusat keramaian berdasarkan instruksi Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang penyiapan masyarakat dalam masa transisi menuju new normal. Penyemprotan disinfektan juga akan diterapkan di beberapa pasar dan fasilitas publik lainnya di Jakarta Pusat. Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melakukan rapid test dan swab test kepada 100 pedagang pasar Taman Puring. Aktivitas perdagangan tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hasil uji rapid dan swab test yang diambil dikirim ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk diperiksa di laboratorium. Sambil menunggu hasil swab test, pedagang diizinkan berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hanya 50 hingga 60% pedagang yang berjualan setiap harinya. Hasil swab dan rapid nanti akan diberitahu melalui telepon kepada para pedagang. Jika ada hasil tes positif atau reaktif, maka pedagang tersebut harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara di Pasar Kobongan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, 60 pedagang dan petugas PPSU mengikuti rapid dan swab test Kamis pagi. Peserta yang telah mengikuti rapid dan swab test diberi gelang penanda yang tidak boleh dilepas hingga hasil tes keluar. Rencananya jika hasilnya ditemukan kasus positif, maka pasar akan ditutup sementara. Pemirsa, ilmuwan di Unpad ciptakan alat bernama deteksi cepat. Alat ini disebut memiliki akurasi 80%, menyerupai keakuratan tes PCR dalam pemeriksaan COVID-19. Jika rapid test hasilnya adalah reaktif, tes melalui deteksi cepat hasilnya adalah negatif dan positif. Pemerintah gencar menggelar rapid test di sejumlah wilayah untuk memetakan persebaran COVID-19. Rapid test menjadi cara cepat untuk mengetahui apakah seseorang reaktif atau tidak. Setelah dinyatakan reaktif, pemeriksaan akan berlanjut ke swab test dengan hasil yang lebih mengarah pada positif atau negatif corona. Lamanya proses penentuan seseorang positif atau negatif corona membuat ilmuwan dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat mengeluarkan inovasi baru dalam pemeriksaan COVID-19.
Alat yang diberi nama deteksi cepat ini diakui memiliki akurasi 80% dan jauh lebih murah ketimbang buatan impor. Sehingga hasil yang ditunjukkan bukan lagi reaktif, melainkan hanya negatif atau positif COVID-19. Sudah mulai memproduksi rapid test 2.0 ya. Dalam minggu-minggu ini dirilis 5.000 yang sangat membanggakan karena rapid test ini adalah rapid test canggih, mengetes antigen bukan antibodi. Jadi langsung mengetes COVID. Jadi nanti hasilnya bukan lagi reaktif, betul-betul negatif atau positif, kira-kira begitu. Deteksi cepat yang menggunakan metode deteksi antigen ini juga disebut-sebut setara dengan keakuratan tes PCR. Selama ini tes PCR menjadi acuan untuk menentukan berapa jumlah positif COVID-19 di Indonesia karena memiliki keakuratan pemeriksaan terhadap virus corona. Jika deteksi cepat mampu menyaingi akurasi PCR, maka penanganan corona di Indonesia bisa lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas alat deteksi cepat yang diklaim cepat, praktis, dan andal, sudah bergabung bersama kami Muhammad Yusuf, Sekretaris Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika UNPAD. Dan juga sudah hadir Samira Hussein Alamudi, peneliti bioteknologi A-Star Singapura. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Saya terlebih dahulu ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bisa dijelaskan kepada kami sudah sejauh mana pengembangan produksi deteksi cepat yang dikembangkan oleh UNPAD? Ya, alat deteksi cepat, deteksi antigen yang kami kembangkan itu saat ini sedang dilakukan validasi di lapangan setelah sebelumnya tervalidasi di laboratorium. Kita sedang menunggu hasil validasi, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan hasilnya sudah keluar dan bisa baik. Jadi ini sambil kami evaluasi performanya di lapangan seperti itu. Untuk prototipenya artinya sudah final ya, Pak Yusuf? Prototipe artinya prototipe yang sudah dioptimalkan untuk kondisi laboratorium. Tapi kami kan belum mengetahui bagaimana ketika ini diberikan sampel yang sebenarnya. Oleh karena itu kita mulai dengan produksi bertahap. Kemarin kita sudah produksi 200 dicoba. Jadi nanti kalau ada evaluasi kita akan optimalkan lagi formulasinya dengan segera, kemudian nanti diproduksi lagi untuk kemudian nanti dicobakan kembali seperti itu. Baik Pak Yusuf, sejauh ini apa perbedaan deteksi cepat ini? Mengapa Anda klaim lebih akurat dibandingkan rapid test? Sampel apa yang diambil? Oh iya, ya sebenarnya kalau mengklaim lebih akurat sebenarnya tergantung dari masa kita mengambil sampelnya. Karena sebetulnya kalau deteksi antibodi juga ketika dia digunakan untuk mendeteksi antibodi yang sudah terbentuk itu juga sudah akurat sebetulnya. Namun kita lihat saat ini sebenarnya rapid test itu kan idealnya deteksi antibodinya ada, deteksi antigennya juga sudah ada, sama seperti misalkan penyakit demam berdarah atau dengue. Sehingga kita memiliki pilihan. Kalau deteksi antibodi memang lebih mudah untuk samplingnya karena dari darah. Tapi mungkin lebih tepat penggunaannya untuk tracing di mana penyakit ini sudah menyebar gitu ya, untuk network seperti itu. Tapi ketika misalkan orang menunjukkan gejala sakit dan kita ingin mengetahui penyebab dari sakit itu, nah kemungkinan kalau dideteksi dengan antibodi hasilnya non-reaktif karena antibodinya belum terbentuk. Jadi kita berpikir untuk mengembangkan deteksi antigen ini untuk melengkapi rapid test yang sudah ada seperti itu. Oke, apa sesungguhnya diferensiasi alat ini dibandingkan rapid test lainnya sehingga ada kesimpulan awal nih bahwa hasil tes PCR bisa sama dengan deteksi cepat, itu benar atau tidak? Ya, sebetulnya angka yang beredar itu juga awalnya saya perlu klarifikasi ya. Jadi awalnya angka 80% muncul itu pertanyaannya adalah rapid test yang akurat itu di angka berapa? Karena kami kalau dari peneliti kan tentunya tidak bisa mengeluarkan angka akurasi kalau kita belum melakukan validasi di lapangan. Kalaupun yang ditanya adalah validasi di laboratorium, misalkan kami jawab 100%, tapi kan itu bukan angka yang relevan karena itu hasil pengamatan ketika kita menguji alat ini diujikan terhadap protein virus gitu, belum sampel yang sebenarnya. Baik, saya ke Samira terlebih dahulu. Samira, sejauh ini deteksi cepat ini menggunakan antigen instead of antibody yang digunakan dalam
rapid test. Sejauh ini menurut Anda apa yang membuat akurasi deteksi cepat dengan deteksi antigen ini lebih akurat dibandingkan dengan rapid test? Oke, sebenarnya kalau kita bicara rapid test yang umum digunakan di Indonesia itu sebenarnya serological test. Yang tadi Bapak Muhammad Yusuf katakan ini antibody test ya. Antibody test memang benar, tergantung period kapan kita melakukan tes tersebut. Karena antibody akan terbentuk tubuh setelah maksimal optimum setelah 2 minggu setidaknya. Untuk tes rapid test 2.0 yang dikembangkan oleh UNPAD serupa tapi tak sama. Jadi yang dideteksi adalah antigen. Antigen ini adalah bagian tubuh dari virus yang dapat merangsang reaksi imun. Untuk akurasinya, kalau dilakukan dalam window ketika pasien tersebut memiliki virus yang aktif atau pasien tersebut sangat infectious, maka akurasinya pun lebih baik dibandingkan dengan antibody test. Tetapi seperti PCR, apabila dilakukan setelah setidaknya mungkin 2 minggu setelah pasien terinfeksi, ketika antibodi tubuh sudah bekerja baik dan pasiennya sudah sembuh, maka akurasinya pun menurun, seperti halnya tes PCR. Oke, ada kelemahan tidak dari alat deteksi cepat ini? Tidak ada alat yang sempurna sebenarnya. Untuk antigen based test ini, yang baik adalah karena dia mendeteksi langsung virusnya, bukan mendeteksi antibodi. Tetapi kekurangannya adalah, bukan kekurangan ya, jadi prinsipnya ketika kita membuat deteksi, alat deteksi ada 2 hal yang utama. Yang pertama adalah akurasi, yang kedua sensitivitas. Sensitivitas adalah deteksi limit. Seberapa sensitif alat ini dapat mendeteksi virus dalam volume yang sedikit. Kalau PCR, hanya 1 partikel virus pun PCR dapat mendeteksi, sehingga sensitivitasnya sangat tinggi. Tetapi untuk antigen harus diketahui dan diinformasikan juga kepada pasien dan publik berapa limit of detection-nya, berapa sensitivitasnya, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh tentang antigen tersebut. Oke, saya kembali ke Pak Yusuf. Soal akurasi dan sensitivitas yang dibahas oleh Mbak Samira, komentar Anda? Ya betul, terima kasih, salam kenal. Ya, tadi pendapatnya sama ya, jadi tidak ada alat yang sempurna karena PCR juga tetap meskipun merupakan gold standar. Kalau di Indonesia kan kondisinya ketidaksempurnaannya itu lebih kepada implementasinya ya, sehingga di Indonesia itu kita perlu mencari alternatif-alternatif yang bisa membantu meningkatkan kapasitas dari pendeteksian penyakit gitu. Nah, tadi kalau kaitan dengan sensitivitas dan spesifisitas, saat ini kalau untuk spesifisitas alat kami sudah diuji dengan beberapa virus yang kira-kira relevan dengan COVID-19. Contohnya kami sudah ujikan rapid test ini dengan virus influenza. Ya, karena kan dengan gejala yang sama, kemungkinan kan ada virus influenza di situ. Nah, ketika diujikan ternyata hasilnya negatif. Kemudian satu lagi adalah dari family coronavirus, yaitu adalah gamma coronavirus yang ada di ayam. Jadi kami cobakan dan juga ternyata hasilnya juga negatif. Jadi mudah-mudahan dari aspek spesifisitas sudah baik. Tapi betul saya sepakat sensitivitas ini yang perlu kita evaluasi. Sehingga sekarang ini kita memang perlu intens dalam mengawal proses validasi di lapangannya. Gitu. Oke, untuk tes sendiri berapa lama bisa diketahui seorang negatif atau positif corona? Ya sama dengan rapid test pada umumnya, tapi untuk versi pertama ini kami sarankan itu sekitar 20 menit ditungguin itu. 20 menit ya? Baik. Ya, setelah diteteskan. Baik, Pak Yusuf, alat ini diklaim lebih murah dibandingkan hasil rapid test yang impor. Per itemnya berapa Pak kalau untuk diproduksi secara massal dan bisa digunakan oleh masyarakat? Ya. Kalau untuk hitung-hitungan mungkin yang lebih tepat menjawab dari mitra industri kami, tapi kebetulan siang tadi kami sudah press release dan dari pihak industri mengatakan harganya bisa di bawah 100.000. Oke. Baik, saya kembali ke Mbak Samira. Mbak Samira, sebenarnya apa sih yang membuat deteksi cepat ini lebih akurat dibandingkan rapid test, bahkan hampir bisa menyaingi atau hampir setara dengan PCR. Sebenarnya sampel-sampel apa saja yang digunakan? Oke, sebenarnya kalau akurasinya setara atau PCR atau tidak itu masih questionable ya, masih tanda tanya. Karena
dalam klaim akurasi itu harus diikuti juga dengan bagaimana metode akurasi itu dilakukan. Apakah sampel yang digunakan sama, waktunya bagaimana, dan sebagainya. Lalu apakah antigen ini lebih akurat dibandingkan rapid test antibody? Ya, karena kalau antibody test itu kan dia mendeteksi respon tubuh yang berupa zat antibody tersebut. Dan antibody ini akan mencapai konsentrasi yang optimum ketika pasiennya itu sudah ke arah recovery. Seperti itu. Sementara yang dibutuhkan saat ini adalah deteksi dini ketika pasien itu sedang aktif-aktifnya atau sangat infectious. Oke. Jadi antigen ini mendeteksi bagian dari virus yang terdapat di pasien seperti itu. Untuk sampelnya pun seperti PCR, sampelnya sama dari swab test. Baik, Bukan Pak dari Yusuf. darah, ya. Baik, Pak Yusuf, ini berarti deteksi cepat ini bisa mendeteksi mereka yang masih dalam masa inkubasi ya, Pak ya? Kalau yang itu juga saya masih perlu dalami ya, tapi artinya saya sepakat dengan tadi yang dikatakan, karena contohnya juga misalkan kita bandingkan dengan rapid test antigen untuk dengue atau demam berdarah. Misalkan kita ada saudara atau kita sendiri demam gitu ya 3 hari, itu kan gejalanya itu akan sama dengan penyakit lainnya. Tapi setelah 3 hari kita datang ke klinik akan ditawarkan untuk mau tidak rapid test antigen dengue. Nah ketika dideteksi ternyata positif, berarti kan akhirnya kita tahu oh kita sakit demam itu karena demam berdarah, sehingga kita perlu terapi atau follow up-nya itu lebih sesuai atau lebih diarahkan untuk yang terkena dengue. Nah COVID-19 juga seperti itu harapannya. Jadi menurut saya lebih tepatnya itu memang ketika sudah muncul gejala atau bahasanya tadi adalah ketika dia sedang infectious-nya gitu ya, sedang aktif-aktifnya gitu ininya. Karena memang kalau untuk deteksi dini itu tadi kan kita belum menentukan limit deteksi dari si alat ini gitu. Meskipun kalau misalkan ternyata limit deteksinya kurang baik, itu ada cara-cara yang bisa kita kembangkan, misalkan dengan mereformulasi komponen alatnya. Kemudian juga saat ini kami sedang mengembangkan deteksinya itu bukan dari swab nasofaring tapi dari saliva, dengan harapan yang pertama proses samplingnya lebih mudah, kemudian karena memang dari literatur viral load atau konsentrasi virus di saliva itu lebih tinggi daripada di nasofaring. Baik, saya kembali ke Mbak Samira. Mbak Samira, sejauh ini yang paling ditakutkan adalah orang tanpa gejala atau OTG yang masih bisa beraktivitas dan juga berkeliaran di masyarakat. Sejauh ini apa sih alat yang bisa secara dini mendeteksi orang tanpa gejala ini agar mereka dengan kerelaan diri memeriksakan atau tes di fasilitas kesehatan? Betul. Memang betul, yang paling unik dari COVID-19 ini adalah ketika orang terinfeksi, virusnya banyak, inkubasi dalam tubuh, tapi banyak orang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Cara yang paling baik saat ini digunakan sebagai gold standard adalah dengan teknik PCR. Jadi ketika terinfeksi dalam inkubasi, baru saja inkubasi dimulai, bisa tes dengan PCR, karena PCR satu partikel virus pun dapat teramplifikasi dan dapat terdeteksi. Sehingga kita dapat mengetahui apakah orang yang tampak luar sehat walafiat ini memiliki virus atau tidak. Artinya sejauh ini sudah adakah bentuk rapid test apapun istilahnya ataupun namanya yang hasilnya paling tidak hampir menyamai PCR? Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, karena banyak sekali alat deteksi yang lainnya sedang dikembangkan di banyak negara. Berbeda teknik, berbeda sampel, berbeda metode. Saat ini saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik di antara yang sedang dikembangkan tersebut, tetapi yang gold standard saat ini digunakan di banyak negara adalah PCR. Apa catatan Anda mengenai rapid test yang digunakan untuk deteksi awal mereka yang diduga suspek corona? Rapid test yang Anda maksud ini bukan antibody based atau antigen? Apa saja, antigen, antibody, apapun istilahnya yang kerap kali disinyalir andai kata non-reaktif, ternyata ketika di PCR hasilnya positif dan sebagainya. Ternyata ini kan tidak 100% akurat begitu. Betul, betul. Jadi kalau yang rapid test ini bisa dikatakan itu kan sebenarnya dia antibody based. Antibody based tidak dapat digunakan, satu, bukan alat diagnosis, kedua, tidak bisa digunakan sebagai deteksi dini. Karena setelah terinfeksi, antibody hanya dapat terbentuk setidaknya 10 hari setelah terinfeksi dan optimum setelah 2 minggu.
Jadi tidak bisa dikatakan antibody based rapid test ini untuk alat deteksi dini. Sementara kelebihan dari antigen test yang dikembangkan oleh Unpad dan banyak di tempat lain, ada harapan gitu, ada probability kalau antigen test ini dapat mendeteksi virus lebih awal dibandingkan antibody based test. Baik, kalau misalnya saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, misalnya orang menjalani rapid test, kemudian hasilnya adalah reaktif, harus kembali menjalani tes swab ataupun PCR. Untuk deteksi cepat ini, mereka yang hasilnya positif, apakah perlu menjalani tes lanjutan seperti PCR misalnya? Saya rasa yang bisa menjawab itu dengan lebih akurat harusnya dokter ya, atau patologi klinik mungkin. Tapi menurut hemat saya, artinya gini, kalau misalkan antibodi, misalkan negatif gitu ya, maksudnya non-reaktif, itu kan belum menunjukkan apakah dia itu sebetulnya ada virus atau tidak. Maka harus diulang lagi kembali setelah tadi misalkan dalam waktu 10 hari sudah terbentuk, dideteksi lagi. Jadi kalau untuk berbasis antibodi itu ada pengulangan, dan ujung-ujungnya untuk COVID ini, kalau memang kesempatannya ada, ya akan dilakukan dengan swab PCR gitu. Tapi kalau untuk deteksi antigen, saya rasa kalau misalkan hasilnya positif, itu pilihannya adalah dilanjutkan dengan swab PCR atau ya sudah dikatakan positif gitu. Baik. Karena tadi yang dideteksi oleh alat ini adalah virusnya. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf, Sekretaris Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika Unpad, dan juga Sameira Hussein Alamudi, peneliti bioteknologi A-Star Singapura, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, usai jeda aksi jambret handphone di pemukiman terekam kamera pengawas. Kami kembali saat lagi.